Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi di segmen Bacol, bahas komik lokal. Waduh, rame banget sih. Komik lokal nih kali ini Legend dari komik lokal. Terbitan Tatang S. Kok terbitan? Terbitan Tatang S. Karya Tatang S. Terbitan dari banyak agensi. Goldtop Agency, Jaya Agency, dan agensi lainnya. Toko buku tuh, penerbit buku biasanya waktu itu Di Senen ya, proyek Senen. sebutannya agensi tuh, iya. ada macam-macam agensi. Nah, komik Tatang S ini yang kita pilih memang berdasarkan kesukaan kita ya. Temanya superhero. Jadi Tatang S itu dulu menciptakan satu dunia, namanya dunia Tumaritis. Tumaritis Universe. Tumaritis Universe. Tokoh utama adalah Petruk, Gareng, Bagong, Semar juga kadang-kadang muncul, jadi terinspirasi sama tokoh Punakawan di pewayangan gitu. Punakawan bayangan diparodiin lah, jadi satu satu cerita sendiri, dan sebenarnya kebanyakan dari ceritanya adalah cerita bergenre romantis sama horor kalau Tatang S. Petruk Gareng itu kebanyakan awalnya dari horor, terus kegiatan ya daily life-nya Petruk gitulah. Biasanya nyeritain tentang pengangguran, 3 orang pengangguran gitulah mereka. Terus dengan intrik segala macam mereka pengen mendapatkan cewek cantik, pekerjaan yang gampang, banyak duit. Pokoknya warkop banget lah. Receh banget. Dan memang standar, memang audiensnya memang kalangan itu jelata, akar rumput lah kita bilangnya gitu. Ya nggak perlu mikir banget lah ceritanya. Iya, nggak perlu mikir. Ceritanya sederhana lah, masuk ke relate banget sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Kita juga sih. Jadi kalau teman-teman dulu zaman SD tahun 80-90-an tuh sempet ngelihat ini di depan sekolah misalnya, atau di warung-warung ke sekolah, itu sih biasanya SD negeri atau SD swasta yang memang berdekatan dengan kampung gitu ya, dengan sama dulu itu kali ya, penyewaan buku ya. Penyewaan buku juga. Taman bacaan ya. Nah sekarang kita fokusin ke parodi superhero. Jadi selain horor, selain daily life, cerita Desa Tumaritis ini Tatang S juga memparodikan superhero dari luar. dari Jepang ada, dari Amerika ada, dari Indonesia pun sempat ada diparodiin gitu. Luar. Nah, Tatang S ini saking terkenalnya banyak penirunya. Jadi artis lain tuh banyak yang memang atau penerbit lain ya, banyak yang ngeluarin ini yang sama, cerita yang sama, Petruk Gareng dengan nama Tatang S, padahal yang gambar bukan. Makanya di beberapa pada waktu itu sempat ada yang asli cuma ada fotonya, foto Tatang S di belakang, yang asli cuma ada tagline-nya salam manis tidak akan habis buat semua pecinta karya, kayak disclaimer kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih yang mana yang asli nih dari semua yang ada di ini, yang mana yang asli karya Tatang S, yang mana yang cuma mendompleng Tatang S. Tapi nggak apa-apa. Ini fenomena menarik sih buat kita pecinta komik lokal. Dan ini cerita udah lumayan susah ya kalau yang genre parodi, yang parodi benar, kalau yang parodi superhero ini genrenya lumayan susah dicari. Tapi kalau yang genre horor, genre komedi itu masih gampang tuh di second marketplace tuh, banyak banget dan masih murah. Nah, gue lihat marketplace ini yang genre superhero tuh digoreng banget harganya. Digoreng banget sampai bisa ratusan ribu ya? Enggak sih, cuma 60.000. Wah, gue lihat ada yang lebih ya. 50.000. Tuh, ada ya? Ada. Mungkin judul-judul tertentu kali. Atau ya itu nice try-nya sellernya aja.
Oke, dari semua ini kita lihat ya ada banyak tuh, ada Plastic Man, parodi Satria Baja Hitam. Batman, Spider-Man, Superman, parodi The Flash gitu kan, parodi ini Wonder Woman, ada Megaloman, Ini keren nih, kura-kura ninja. kura-kura ninja. Terus Satria Baja Yang Hitam. Indonesia mana yang Nih, nah Indonesia ini parodi dari Ini ada yang Kapten Saras. Garuda deh, Garuda Indonesia. Ini Sama juga Saras Saras 008 ini parodi juga. Nah dari sekian banyak ini kita nggak akan bahas semua, kita bahas satu aja deh, nih Plastic Man misalnya. Karena kalau semua kan jadi Cuma kayak covernya cakep sih yang plus. Ya, Gue paling suka deh semua. kita cover semua. painted. Nah iya dari Cover semua kayak ini ya, kayak cover apa pocket komik DC Iya, tahun kecil. ya, segi kecil lah pokoknya 80-an 70-an ya. Iya iya. Nah menarik ya ini, walaupun ini kan harganya murah ya. Ya Aslinya murah. berarti? Dulu kalau zaman ini paling 1.000 ya. Di sini nggak ada harganya. Nggak ada harganya ya? 500 ya. Dulu waktu terbit ya karena tahun segitu sih 500 atau 1.000 kali ya, gua lupa juga sih. Nah, menarik ini semua covernya tuh painted. Cakep loh. Tuh. Lukisan ya. Lukisan, dari cat air nih kayaknya, cat air. Iya. Dan semua sama treatmentnya. Jadi kalau kayak di ininya serius gitu, apa namanya, treatmentnya itu serius gitu, cover artnya bagus gitu. Seperti pada ini, zaman dulu kan komik-komik dulu juga sama sih kayak painted art juga kan ya. Iya. Ini kayak ini loh, kayak poster film Indonesia tahun 80, 70, 80 ya. Kayak gini. Gitu. Jadi kita ambil aja satu contoh ya, satu contoh nih. Paling cakep lah. Cerita tentang plastik. Udah tipis. Plastik Value-nya turun lagi. Tatang es. Nah, disclaimer-nya nih ada Tatang es selalu ada yang asli ya. Selalu ada tagline-nya yang tadi gue bilang. Salam manis tidak akan habis buat semua pecinta karya saya. Nah, sedikit cerita juga Tatang es nih sebenarnya sebelum beliau menerbitkan Create Dunia Tumaritis ini. Dia juga berkarya di komik lainnya sebenarnya. Oh, deh. Ada. Tapi kita nggak Tapi bahas itu. yang terkenal ini ya. Iya, tapi yang paling terkenal banget fenomena ya ini sih Petruk Gareng. Dalam cerita ini Petruk jadi Plastic Man. Nah, langsung aja kita buka. Nah, isinya hitam putih ya, semua hitam putih, nggak ada yang berwarna cover. Kita deketin aja kali ya. Nah, dialognya tuh di sini tuh emang bener-bener disesuaikan sama target marketnya, audiensnya. Jadi kayak nyablak aja, spontan gitu kan. Jadi nggak secara kaidah bahasa ya nggak usah dipikirin, nggak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Merakyat lah ya. Merakyat banget di bahasa sehari-hari gitu. Warung Ya. kopi lah nih bahasanya. Kayak ini tiba-tiba dibuka Petruk papasan sama Gareng nih, dia Plastic Man ya. dia udah jadi Plastic Man nih. Gak tau kenapa. Disapa lah sama si Gareng ini, sahabatnya kan dia. Gila Truk, kelihatannya lu lain dari biasanya gitu. Diem, jangan ribut. Nyolot banget. Kayak punya masalah gitu. Gue sekarang mau jadi Plastic Man gitu. Nah, di dialog dia kayak gini kan sebenarnya yang kita nggak temuin di komik ini ya, komik zaman sekarang gitu ya. Atau komik tahun 90-an Yang terjemahan manga gitu nggak kita temuin. Ini Gak baku lah ya bahasanya. Ini keseharian banget. kesian banget dan tidak kadang tidak mengaidakan normatifnya, misalnya kayak gini kan sebenarnya Gak ada etika. nggak ada etika Gak gitu. ada akhlak. Ya kalau kata anak sekarang nggak ada akhlak gitu. Padahal lu ketemu sama temen, disapa baik-baik, lu kayak ketus banget gitu. Diam, jangan ribut. Sopan santunnya 0/7 nih. Jadi sebenarnya kalau dibilang nih bacaan anak SD agak kurang gitu, agak tepat gitu. Jadi kan kayak seakan mengajarkan ke anak SD ini bahasa yang wajar gitu loh. Lu bayangin gak sih di era itu yang baca ini anak-anak juga gitu ya. Iya, justru makanya gue bilang nih, waktu SD ya gue bacanya begini, gue ngelihat si Petruk Gareng ini gitu. Ya udah, terus ya udah, sebenarnya secara cerita sih sederhana banget. Biasanya ada kejadian kayak
perampokan atau penculikan atau out of nowhere tiba-tiba ada monster aja gitu. Ketemu dinosaurus, dinosaurus jadi gede gitu. Enggak, jadi dia ketemu pacarnya nih, janjiannya di bawah pohon. Nah ini sering banget nih, ketika mereka janjian sama siapa itu di bawah pohon. Janjiannya di bawah pohon gitu kan. Jadi memang settingnya di desa, bukan di kota. Kayak kalau sekarang janjian di mall gitu kan. Iya. Ini di bawah pohon ya. Di bawah pohon. Janjiannya mostly di pohon gitu ya. Nah janjian terus ketemu Cayang katanya, Cayang. Cayang apa yang dibawa itu? Nah, waktu aja kesini di jalan nemu kotak kardus. Kayak nemu di jalan gitu. Coba buka apa isinya katanya. Dibuka ternyata isinya dinosaurus kecil nih, mirip binatang purba, tapi tiba-tiba dia gede. Diam di situ. Akhirnya merasa terancam, ya udahlah diatasi lah sama si plastik Mantumaritis nih. Jagoan Tumaritis bisa dikalahkan gitu kan. Ternyata binatang itu adalah kiriman dari makhluk alien. Makhluk alien ini cobaan, dia kayak kata si aliennya nih ngawasin dari UFO. Persetan, gua ngirim kado binatang buat ngaguin bumi, ternyata nggak berdaya. Jadi bahasanya sekali lagi. Alien ngomong persetan ya. Iya makanya, nah itu persetan kan bahasa anak kecil ya, jadi kayak bukan komik anak-anak emang. Bos hajar dulu, tapi aliennya nih. Tapi si pilotnya kayak manusia bumi biasa tapi. Ini kayak bener-bener kayak scene yang keluar dari film-film Warkop tahun 80-an. Iya. Tiba-tiba ada pesawat rendah, dia mau dihajar nih si plastik man-nya. Ditembakin, ya udah. Akhirnya gue harus hentikan nih, gue harus bertindak cepatnya katanya. Dia panjang kan sampai tap berhasil, untung pintunya kebuka. Lah pesawat mana yang pintunya kebuka gitu. Masa pesawat pintunya kebuka, masuklah dia berantem. Keluar dong, jatuh nggak sengaja jatuh. Nah, plastik man bisa bikin ini apa namanya parasut ya, dari jari. Bos alien ya pecah ini harusnya nggak lolos sensor nih ya kalau buat. Serem banget gitu, mendarat dengan selamat. Akhirnya udah begitu doang. Bahasa bahasanya nih santai Mac ini emang bahasa dulu zaman dulu kan 80-an, santai Jack kan, santai Mac gitu loh kayak. Udah selesai receh. Jadi semua sih mostly sama tuh. Secara pola ya begitu-gitu aja, udah simple banget gitu. Tapi herannya ini laku banget ya. Pada saat itu sih laku iya. aja sih sampai ya terbukti lakunya apa ya, kan itu tadi banyak yang meniru si Tatang S kan, banyak yang pakai nama Tatang Cuma mungkin S. karena artworknya juga mirip ya, peniru-peniru Mirip. Jadi ya kita susah juga ngebedain. Benar, kita susah bedain. Cuman kan berarti kan tujuannya mereka kan bukan nyari nama, Cari untung, cari untung iya, nyari banyakan oplah gitu. Iya. Sebegitu. Kura-kura ninja mau Sama di kayak gini, sini. kura-kura Iya, ninja. iklannya. Dia ada yang Oh ini lanjutannya nih. Enggak, ini sama nih ada yang ceritanya. bundelannya kemana gitu, sama gitu. Iya. Ya, sama kan? Ini sama nih. Iya, Udah ada banyak. dibikin satu. Oh iya. Satu cerita tuh. Iya, jadi biasanya Udah buat gue nih. teman-teman di satu Boleh, buku kasih ini ada biasanya ada 2 cerita biasanya gitu. Tapi ada tadi gua nemuin ada satu yang memang satu cerita panjang gitu sih. Tapi mostly semuanya satu buku tuh 2 cerita. Dan nggak semuanya kayak misalnya ini superhero nih. Dua ceritanya superhero, enggak. Kan ini 2 cerita superhero. Gitu. Ada biasanya yang awalnya superhero, setengah halaman ke belakang tuh ceritanya horor. Oh, cerita, campur-campur juga ya. cerita tentang cerita tentang romantisme Petruk biasanya. Di sini tokoh utamanya lebih banyak Petruk. Jadi Gareng dan Bagong itu supporting aktor. Iya. Ini kayaknya agak beda deh, lo lihat yang Satya Bajan, buset, dan gue cuci tangannya di sini. Ini beli
Kayaknya agak beda ya artworknya. Iya. Nah makanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kayaknya mungkin bukan tetangga tapi yang mengatasnamakan aja dompleng namanya kali ya. Kalau nggak salah nih. Tapi kita nggak bisa bedain sih, susah aja. Iya. Ya, maksudnya ya mirip gitu ya. Mirip ya. Mirip, tapi nggak sama juga. Gitu. Gitu. Dan ini lucu sih. Ini lucu banget gue bacanya tuh ya Enjoy banget ya. enjoy banget, simpel. Ini nmodel yang lo nggak perlu inget. Maksudnya ya lu udah selesai udah bisa udah lo taruh selesai, gitu ya. nggak perlu mikir yang kayak gimana nggak perlu mikirin. Pokoknya ini bacaan kalau lu lagi sumpek aja. Iya, benar. Mau tidur nih baca ini udah ketawa. Iya, gitu benar. ada gitu aja sih. Nggak perlu twist, nggak perlu apapun Terus ya. apa-apa. Ini simple banget bener-bener. Ya Nggak udah. perlu crossover kan juga. Gila ya kalau pikir-pikir ya. Dan ini nggak berhubungan nih, misalnya kayak nih sekarang Petruk jadi The Flash nih sini. Wah. Besok dia jadi Plastic Man. jadi Berubah-ubah. berubah-berubah. Besok jadi Spider-Man, jadi Batman kayak gitu-gitu. Aduh. Jadi nggak ada konsistensi, nggak ada alignment gitu. Ini kalau dipikir-pikir juga, ini karena mungkin segmennya juga anak-anak kali ya, lu ya. Targetnya pembaca anak-anak atau bentuk? Nah, kalau pembaca anak-anak itu tadi secara bahasa ini bukan ditujukan untuk Untuk anak-anak, edukasi anak-anak sebenarnya, tapi memang kayaknya ini untuk 13 tahun ke atas sih menurut gue ya. Tapi dia sekarang dikemas untuk bacaan yang ya udahlah gitu. Lo mau simpan bagus, lo mau buang silakan itu karena Iya. bagaimana mereka treatment juga pakai kertas yang paling murah. Iya. Ya biar terjangkau main. Terjangkau, iya. Main gitu. Dan menurut gue ini kan 13 tahun ke atas sebenarnya segmennya. Cuman banyak yang memperdagangkan salah di SD gitu. Menurut gue itu yang salahnya sih Iya sebenarnya. dulu gue juga ingat suatu gue SD SMP juga banyak sih Iya, jual di depan sekolah ya. Di depan sekolah banyak Lapak pedagang. dagang. Biasanya sama pedagang agar-agar. Iya kan? iya. Biasanya pedagang agar-agar tuh suka bawa ginian juga dia. Gitu sih. Atau men. Atau main belum baca ini gue, belum baca. Gitu sih. Nah, buat teman-teman yang pengen koleksi mungkin bisa cari nih kalau dia itu tadi sih di marketplace banyak, tapi lebih banyak yang horor. Kalau yang parodi gini sih masih ada, cuman mungkin harganya agak sedikit beda lah, sedikit naik. Mesti pelan-pelan lah nyari harga terbaik lah ya. Ya kalau enggak ya mahal juga kan kalau bisa Iya, 100.000 ya lumayan satu buku kecil gini. belum ada reprintnya nih, belum ada. Kalau yang brutal itu nanti bakalan ada. Iya, Terus iya. Savan kan kemarin kita udah ada juga tuh dari Anjaya, Cetak ulangnya kayak ada cetak ulangnya resmi gitu. Dari kita sekian aja dulu kali ya, biar nggak. Kalau dari skor nih gue kasihnya ya karena ini menghibur banget ya menghibur gue kasih 8 lah. Kasih 8 Kasih 8 ya. Hiburan rakyat jelata. Karena perlu sih kadang-kadang ya kita nggak Iya. perlu sesuatu yang ceritanya mesti super twist atau yang Iya. gimana gitu loh ya yang Karena ada segmen-segmen sendiri kan Iya. sebenarnya si komik-komik itu. Ya, oke sip. Thank you buat teman-teman yang udah tune in. Ditunggu komennya. Barangkali ada teman-teman yang punya komik lainnya nih, komik serupa dari komik-komikus lokal yang pengen kita bahas. Boleh komennya sama jangan lupa like dan subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan video-video baru dari Ngopi Kertas. Dah.